Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab ini, yaitu Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, dan juga untuk kita semuanya dan seluruh para guru kita, orang tua kita, dan juga keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala semoga semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu, yaitu kajian yang ketiga dari pembacaan kitab ini, kita telah menyelesaikan bagian pertama dari kitab ini, yaitu riwayat-riwayat hadis tentang keutamaan sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah kaji, dan setidaknya Sayyid Abdullah di dalam kitab ini telah memberikan gambaran yang lebih luas kepada kita tentang keutamaan sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagian kedua dari kitab ini, cerita-cerita yang menceritakan tentang bagaimana sholawat ini berfungsi kemudian bermanfaat pada kehidupan para ulama, sehingga ini bentuknya cerita-cerita. Dan pada kajian yang lalu kita tutup dengan kisah tentang seorang ulama ahli tafsir bernama Abu Bakar bin Mujahid. Beliau tiba-tiba mencium seorang ulama yang bernama Asyibli, di mana Asyibli ini di Baghdad dikenal dengan orang yang kalau melihat pasti dikira orang gila gitu. Akan tetapi sang ulama, yaitu Sayyidina Abu Bakar bin Mujahid ini, melihat dalam mimpi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepadanya untuk apa? Untuk menghormati Asyibli. Karena apa? Karena Asyibli ini setiap selesai sholat selalu membaca akhir dari surat At-Taubah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka kita temukan dua ayat ini sering dikutip oleh para ulama dalam kumpulan-kumpulan doa dan wirid mereka. Terkadang diulang setelah faqul hasbiya fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu diulang, ada yang 3 kali, ada yang diulang 7 kali, ada yang diulang 10 kali. Setelah itu beliau bersolawat, sehingga kemudian itulah yang menyebabkan kenapa kok Asyibli ini berada di dekat Rasulullah dalam mimpinya, seorang ulama yaitu Abu Bakar bin Mujahid.
Ini adalah kisah yang terakhir kita ceritakan kemarin. Kemudian kisah selanjutnya yang dikutip oleh Sayyid Abdullah di sini, saya tidak sebutkan sanadnya. Saya tidak sebutkan silsilah periwayatannya. Kalau mungkin saya sebut, nanti saya sebut sebagian saja. Dan ini semuanya adalah ulama ahli hadis yang bercerita para ahli hadis. Jadi kalau di zaman sekarang ada orang yang menisbatkan dirinya kepada ahli hadis tapi anti solawatan, itu bukan ahli hadis. Ini semuanya ulama besar ahli hadis, termasuk yang menulis buku ini. Maka kisah ini dikisahkan oleh Al-Imam Al-Qastallani. Al-Imam Al-Qastallani punya buku penjelasan atas Sahih Bukhari. Ulama yang menjelaskan Sahih Bukhari. Bukunya 4 jilid. Ini Al-Imam Al-Qastallani menceritakan bahwa beliau meriwayatkan dari Al-Imam At-Tabrani. Imam Tabrani punya buku hadis berjilid-jilid, bahwa Imam At-Tabrani bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang tertulis di buku. Artinya kita sudah baca buku Syama'ilnya Nabi Muhammad belum? Imam Tirmidzi, tebal seperti ini. Kalau kita bermimpi, cirinya Nabi Muhammad persis dengan yang diriwayatkan oleh para ulama, itu Nabi Muhammad. Ya, itu Nabi Muhammad. Al-Imam At-Tabrani kemudian dalam mimpi tersebut mengucapkan, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alhamanillahu kalimatin. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengilhamkan kepadaku beberapa kalimat. Aku luhunna, aku sampaikan gak Rasulullah kepadamu? Rasulullah menjawab, wa ma hunna, apa kalimat tersebut? Kemudian Al-Imam At-Tabrani menjawab, Allahumma lakal hamdu bi'adadi man hamidaka. Ya Allah, bersolawatlah. Ya Allah, segala puji atasmu dengan jumlah orang yang memujimu. Walakal hamdu bi'adadi man lam yahmidka. Dan juga segala puji atasmu sesuai dengan jumlah orang yang tidak memujimu. Walakal hamdu kama tuhibbu an tuhmad. Dan bagimu pujian sebagaimana engkau ingin dipuji. Allahumma salli ala Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Ya Allah, bersolawatlah atas Nabi Muhammad dengan jumlah orang yang bersolawat atasnya, atau dengan jumlah yang bersolawat atasnya. Wa sholli ala Muhammadin bi'adadi man lam yusolli alaihi. Dan bersolawatlah atas Nabi Muhammad dengan jumlah siapa saja yang tidak bersolawat atasnya. Wa sholli ala Muhammadin kama tuhibbu ayyusalla alaihi. Dan bersolawatlah atas Nabi Muhammad sebagaimana engkau menginginkan solawat untuknya. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat thanayahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi itu tersenyum hingga nampak gigi beliau. Waru'ya, dan nampak dari sela-sela gigi beliau pancaran cahaya. Ini mimpi para ulama, mimpinya ahli hadis tentang sholawat. Bagaimana ada sekarang yang orang-orang katanya ahli hadis, pengikut ahli hadis, kemudian mengatakan sholawat burdah itu syirik. Itu ahli hadis yang mana? Ini ahli hadis Imam Qastallani, Imam At-Tabrani. Dan setelah ini kita akan banyak mendengarkan cerita lagi. Al-Imam Al-Baihaqi punya buku Sunan Al-Baihaqi berjilid-jilid, meriwayatkan tentang keutamaan Al-Imam Asy-Syafi'i. Diriwayatkan dari seorang murid Imam Asy-Syafi'i bernama Abi Abdillah Ad-Dainuri. Beliau berkata, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Kemudian aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bima juziyas Syafi'i anka. Wahai Rasulullah,
apa balasan Syafi'i ini yang itu berasal darimu? Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faqala juziya anni annahu la yuwaqqaf lil hisab. Nabi Muhammad menjawab dalam mimpi tersebut bahwa Imam Syafi'i itu tidak dihisab, masuk kepada golongan umat Islam yang tidak dihisab di akhirat. Sebabnya kenapa? Karena di dalam kitab Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i menulis sholawat. Sholawatnya wa sallallahu ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Ini sering kita dengar sholawat ini. Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kullama dzakarahu dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Ini majelis-majelis ilmu di Mesir, setiap selesai majelis ditutup dengan sholawatnya Imam Syafi'i ini. Jadi Imam Syafi'i tidak dihisab karena sholawat ini. Kenapa? Kullama dzakarahu dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Setiap kali dzakarahu dzakirun, diingat, disebutkan oleh orang yang berzikir. Apa? Nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Dan lalai orang-orang untuk mengingatnya. Jadi pilihannya adalah umat ini masuk manusia, jin dan malaikat di dalam salawat ini. Karena yang berzikir mengingat Nabi Muhammad siapa? Manusia, jin, malaikat. Yang tidak mengingat Nabi Muhammad, kalau enggak jin, manusia. Dan ini masuk semuanya. Masuk semuanya. Kemudian diriwayatkan juga seperti ini oleh Ibnu Bannan Al-Asbahani. Beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi fil manam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi dan aku berkata, wahai Rasulullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, putra dari pamanmu, apa yang engkau khususkan untuknya? Kemudian dijawab, au hal nafa'tahu bi syai'in, apakah engkau memberikan kemanfaatan, suatu kemanfaatan untuk Imam Asy-Syafi'i? Kemudian Rasulullah menjawab dalam mimpi, na'am, iya, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ia tidak dihisab. Wahai Rasulullah, atas apa itu? Rasulullah menjawab, karena dia telah bersolawat atasku dengan solawat yang belum pernah diucapkan oleh siapapun. Artinya boleh dong ngarang solawat? Boleh. Imam Syafi'i ngarang. Berarti solawatnya Imam Syafi'i ini bid'ah, tidak boleh diucapkan. Tidak seperti itu. Ini buktinya. Apa bertentangan? Tidak ada yang bertentangan dengan hadis-hadis yang telah kita kaji. Kan? Kemudian Sayyid Abdullah di sini memberikan komentar. Hadhis salawat balighah jami'ah. Salawat ini adalah salawat yang tinggi dan mengumpulkan banyak salawat. Kenapa? Karena masuk di dalamnya adalah alam malaikat, alam manusia, dan alam jin. Karena seluruh alam tersebut pilihannya cuma satu. Mereka bersolawat kepada Rasulullah atau tidak bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian kisah selanjutnya, Al-Imam As-Sakhawi yang menceritakan. Imam As-Sakhawi ini ahli hadis. Ya, ahli hadis semasa dengan Al-Imam As-Suyuti, murid dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Suyuti punya penjelasan buku namanya Fathul Mughis, penjelasan dari Alfiyah hadis, ilmu mustalah hadis, ahli hadis. Ya, beliau menceritakan bahwa seorang syekh bernama Asy-Syaikh Ali ibni Abdul Karim Ad-Dimashqi. Beliau berkata, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ra'aitu fil manam Muhammad ibnul Imam Al-Hafidz Zakiyuddin Al-Munziri. Aku melihat di dalam mimpi Al-Imam Muhammad bil Imam Al-Hafidz Zakiyuddin Al-Munziri setelah wafatnya. Kemudian
inda wusulil malakis salihi wa tazyinil Madinah, yaitu ketika sampainya seorang raja yang soleh dan Madinah ketika itu dihiasi. Faqalali farihtum bisultan. Jadi dalam mimpi itu melihat ada raja datang, kemudian Madinah itu kota itu dihiasi. Kemudian imam tersebut dalam mimpi tersebut berkata, farihtum bisultan, kalian bahagia karena kedatangan raja. Qultu na'am, iya benar. Farihan nasubihi, semua manusia juga senang atas kedatangan raja tersebut. Waqala, dan kemudian dalam mimpi tersebut berkata, absyiru, bergembiralah kalian. Kullu man kataba biyadihi, bahwa setiap orang yang menulis dengan tangannya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahuwa ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di sorga. Jadi barang siapa menulis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Di sorga. Bayangkan Imam Bukhari sebelum nulis satu hadis itu istikharah dulu. Terus setelah itu ditulis. Setelah ditulis disampaikan kepada muridnya. Muridnya nulis. Kita tinggal fotokopi saja, tinggal beli bukunya, baca males. Disebut Nabi Muhammad tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Hanya nyebut saja, ini beliau nulis. Qala al-Hafidz As-Sakhawi. Al-Hafidz As-Sakhawi, ini ulama hadis mengatakan riwayat ini sanadnya benar dan kami mengharap hal itu terjadi. Jadi menulis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah di sorga. Kemudian diriwayatkan dari Abu Sulaiman Muhammad bin Husain, ia berkata, aku duduk bersama seseorang. Orang ini dipanggil dengan nama Fadl. Orang ini sering puasa dan sering sholat. Kemudian orang tersebut berkata, aku sering menulis hadis, tapi aku tidak bersolawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini ahli penuntut ilmu. Jadi di masa dulu jangan bayangkan seperti sekarang. Di masa dulu yang ngajar di sini itu tidak pegang buku, Pak. Menyampaikan dari hafalannya. Muridnya nulis, dikte, seperti itu. Nah, ketika nulis nyebut nama Nabi Muhammad, dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi, kemudian aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi. Kemudian beliau berkata, jika engkau menulis dan jika engkau menyebut, maksudnya menyebut namaku, falima la tusolli alayya, kenapa kamu nggak bersolawat ke aku? Ini kan Nabi Muhammad sudah wafat. Ada penuntut ilmu ketika nulis Nabi Muhammad, menyebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Didatangi dalam mimpi. Artinya nyebut nama saja sudah ada yang laporan ke Nabi Muhammad, apalagi solawat. Ditegur oleh Nabi Muhammad, kenapa kok kamu nggak bersolawat? Summa ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam marratan fi zaman, minaz zaman. Kemudian setelah itu aku bermimpi lagi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mimpi yang pertama tadi. Kemudian beliau berkata, balaghatni sholatuka. Sholawatmu sudah sampai ke aku. Kata Rasulullah, fa idza shallaita alayya au dzukirta fakul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika engkau mengingatku, menyebut namaku, ya kan? Atau jika engkau bersolawat kepadaku, maka sebutkan solawat ini, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cerita ini bertentangan tidak dengan hadis yang kita kaji sebelum ini? Tidak. Bahwa solawat itu sampai. Solawat itu sampai. Dan kisah seperti ini menguatkan atau menjadi pembahagia bagi diri kita. Semoga setelah ini kita banyak bersolawat kepada Rasulullah dan Rasulullah datang dalam mimpi kita. Ada yang lebih bahagia dari itu? Tidak ada.
Tidak ada yang lebih bahagia dari itu, pertemuan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diriwayatkan lagi oleh Al-Imam Muhammad bin Yahya Al-Kirmani. Dicari saja di Google itu, Al-Imam Al-Kirmani, ini ulama besar dalam hadis. Beliau berkata, kunna yauman bihadrati Abi Ali ibni Syadhan. Suatu hari kami bersama dengan Abu Ali bin Syadhan. Abu Ali bin Syadhan ini salah satu hafid hadis, hafal banyak hadis. Kemudian masuk, tiba-tiba datang seorang pemuda yang tidak kami kenal dalam majelis beliau. Pemuda tersebut bertanya, siapa di antara kalian yang bernama Abu Ali bin Syadhan? Kemudian ditunjukkan bahwa Abu Ali bin Syadhan itu orangnya. Kemudian pemuda tersebut berkata, wahai Syekh, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Beliau bersabda, sil an masjidi Abi Ali bin Syadhan. Datanglah kamu ke masjidnya Abu Ali bin Syadhan. Jika kamu bertemu dengan dia, sampaikan salamku untuknya. Coba, pemuda tidak dikenal, mimpi bertemu dengan Rasulullah. Di dalam mimpi Rasulullah menyampaikan kepada pemuda ini, sampaikan salamku ke Abu Ali bin Syadhan. Setelah itu apa? Summan sarafa syab. Pemuda tersebut pergi. Abu Ali bin Syadhan menangis dan dia berkata, aku tidak memiliki amalan apapun. Aku tidak memiliki amalan apapun kecuali satu. Aku sabar dalam membaca hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap kali disebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersolawat. Hanya itu amalan beliau. Dan tidak lebih dari 2 bulan setelah pemuda tersebut datang, Abu Ali bin Syadhan wafat. Coba bayangkan sekarang, karena banyaknya kita bersolawat kepada Rasulullah, tiba-tiba datang orang tidak dikenal mencari kita, kemudian mengatakan, aku mimpi ketemu dengan Rasulullah untuk datang kepadamu dan menyampaikan salam untukmu. Bagaimana bahagianya kita? Bahagia sekali dapat salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kisah selanjutnya yaitu Al-Imam As'ad Az-Zanjani. Ini ulama besar juga. Beliau mengatakan, kana inda Nabi Mesir syakhsun zahidun. Kami di Mesir memiliki seseorang figur yang amat sangat zuhud. Namanya Abu Sa'id Al-Khayyat. Abu Sa'id Al-Khayyat. Al-Khayyat itu artinya tukang jahit. Abu Sa'id tukang jahit. Dia tidak pernah berinteraksi dengan manusia dan tidak datang ke sebuah majelis. Tiba-tiba Abu Sa'id ini datang ke majelisnya Ibnu Rasyik. Ada ulama namanya Ibnu Rasyik memiliki majelis. Tiba-tiba Abu Sa'id ini yang terkenal zuhud, menyendiri, datang ke majelis tersebut. Kami bertanya, kenapa kok kamu datang? Dijawab oleh Abu Sa'id, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidurku. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepadaku, datanglah kamu ke majelis Ibnu Rasyik, karena di dalam majelis tersebut dia selalu bersolawat atasku. Ini sudah jelas majelis hadis, pembacaan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena banyaknya hadis yang disebutkan, banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kisah selanjutnya dari Abul Abbas Ibnu Abdud Daim. Wa kana katsiran naqli li kutubil ilmi. Abul Abbas ini dia banyak menulis ilmu. Kalau sekarang fotokopi, dulu tidak ada fotokopi, adanya tukang tulis buku. Dia banyak menulis buku-buku, menyalin buku-buku. Kemudian dia berkata, aku jika sedang menulis buku-buku hadis, dan selain buku hadis,
ketika disebutkan an-nabiyyu, yaitu disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku menuliskan sholawat tapi tanpa salam. Kemudian aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah dalam mimpi tersebut berkata, kenapa engkau mengharamkan untuk dirimu pahala 40 kebaikan? Kemudian dalam mimpi tersebut dia bertanya, bagaimana itu Rasulullah? Dijawab, jika engkau menyebut namaku dalam tulisanmu, engkau hanya menulis sallallahu alaihi wa alihi, tidak menyebutkan wasallam. Sedangkan wasallam itu kata Rasulullah, sallama itu terdiri dari 4 huruf. Sedangkan 4 huruf itu 10 kali lipat kebaikannya 1 huruf. Jadi 40 gitu. Maka setelah itu beliau menulis sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditambah wasallam. Kemudian kisah selanjutnya diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Shalah. Ini Al-Imam Ibnu Shalah punya buku Muqaddimah Ibnu Shalah, asalnya dari Palestina. Ibnu Shalah ini adalah generasi kedua yang menggabungkan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada 2 jalur. Mazhab Syafi'i lama, ada mazhab Syafi'i baru. Digabungkan menjadi satu pandangannya. Jadi satu mazhab. Generasi keduanya adalah Ibnu Shalah. Yang berhasil menggabungkan 2 mazhab tersebut Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi punya kumpulan doa yang dikenal dengan Hizib Nawawi. Itu sebagian ayat-ayat dan sholawat tadi itu disebutkan dalam hizib tersebut. Kemudian Ibnu Shalah menceritakan dengan silsilah sanad beliau bahwa Al-Hafidh Hamzah Al-Qattani, di sini dikatakan Al-Hafidh hafidh hadis. Aku menulis hadis. Setiap kali menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku menuliskan sallallahu alaihi. Dan aku tidak menyebutkan wasallam. Kemudian aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ada apa denganmu? Kenapa tidak engkau sempurnakan sholawatmu? Maka sejak itu aku menulis sallallahu alaihi wasallam. Ini dari kisah dari ahli hadis. Kemudian dikisahkan lagi dari Al-Hasan bin Musa Al-Hadhari, dikenal dengan nama Ibnu Ajibah. Beliau berkata, aku menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian kusingkat sholawatnya. Biasanya kan ada yang nulis sholaam, shad, lam, ain, mim, gitu kan, sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini disingkat. Kemudian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Beliau berkata, apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau tidak bersolawat atasku? Gitu kan. Sebagaimana Al-Imam Abu Amr At-Tabari bersolawat kepadaku. Maksudnya solawatnya jangan disingkat tapi ditulis. Ditulis. Coba sekarang kita gimana malasnya? Kami kalau nulis seperti ini tinggal copy paste. Tapi setelah baca seperti ini, kami sendiri ketika nulis nggak mau copy paste. Tulis saja gitu kan. Karena apa? Menunggu keberkahan seperti ini. Menunggu keberkahan seperti ini. Kemudian dikisahkan oleh Ibnu Mulakin. Ibnu Mulakin bercerita tentang seorang pemuda. Pemuda ini pernah saya ceritakan bahwa pemuda ini tawaf di Masjidil Haram, dan ketika tawaf dia hanya bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, kenapa kok kamu tawaf itu nggak doa, hanya solawat saja kepada Rasulullah? Kemudian dia bercerita bahwa dia berangkat haji ini bersama sang ayah. Sang ayah kemudian di tengah perjalanan meninggal. Kulitnya hitam, matanya biru, perutnya kembung. Anak ini nangis. Kenapa kok bapakku meninggal dalam kondisi seperti ini? Su'ul khotimah.
ketiduran di samping jenazah orang tuanya. Datang orang dengan pakaian bersih, wangi, dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah nunduk dan mengusap wajah jenazah sang ayah. Setelah itu lebih putih dari susu. Kemudian Rasulullah menghampiri anak tadi, sang putra. Beliau mengatakan, ayahmu adalah ahli maksiat. Akan tetapi dia mendawamkan sholawat kepadaku. Ketika dia sebelum nazak, dia mengatakan di sini, ya Rasulullah aghithni. Wahai Rasulullah, tolonglah aku. Aghithni itu artinya istighotsah. Istighotsah itu artinya memohon pertolongan. Bagaimana kalau ada orang pengikut ahli hadis sekarang melarang kita memohon pertolongan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Memang ada yang bisa menolong kita selain Rasulullah? Tidak ada. Dia memohon ketika nazak, Rasulullah selamatkan aku, maka aku datang karena dia selalu bersolawat kepadaku. Bangun anak tadi, bangun, jenazahnya sudah putih, kembungnya sudah nggak ada, matanya sudah tidak lebam lagi. Ini bertentangan tidak kisah ini dengan hadis-hadis yang kita baca tadi? Tidak. Tidak. Jadi istighotsah, memohon kepada Rasulullah setelah bersolawat. Rasulullah tolong aku, boleh tidak? Menyekutukan Allah dengan Rasulullah? Bukan. Rasulullah itu solawat kita sampai notifikasinya lebih jelas daripada video call atau live streaming seperti ini. Lebih jelas. Terus Rasulullah tidak mendoakan kita? Tidak mungkin. Jadi sekarang meminta pertolongan ke Rasulullah itu adalah meminta pertolongan kepada Allah, karena Rasulullah memohon kepada Allah. Ini makna tawassul yang tepat, ya. Ini makna tawasul yang tepat. Gitu. Jadi bukan menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Na'udzubillah. Tidak ada umat Islam menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad, itu tidak ada ceritanya. Dari sejak masa sahabat sampai sekarang. Tapi yang menuhankan Sayyidina Ali ada. Aneh kan? Sepupunya, menantunya malah yang dituhankan, bukan Nabi Muhammad. Karena apa? Allah menjaga umat ini dari menuhankan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada itu. Kalau kita apa? Kalau kita membaca riwayat-riwayat seperti ini. Kita sholawatan di dekat makam Rasulullah. Hadisnya ada. Barang siapa bersolawat di dekat makamku, aku mendengar. Jadi tentara-tentara yang melarang kita di sana untuk dekat ke makam Rasulullah, syirik, itu mereka nggak paham, belum baca ini. Mereka tidak paham, belum baca ini, maka dikatakan kita syirik. Padahal bukan syirik. Kenapa? Rasulullah mendengar. Menurut mereka Rasulullah nggak mendengar, sudah selesai, Rasulullah wafat, selesai. Padahal Rasulullah mendengar. Kemudian kisah selanjutnya, Ibnu Mulakin juga menceritakan tentang Ali bin Isa al-Wazir. Ini kisah Masya Allah. Ali bin Isa ini adalah menteri. Nah, menteri, setelah itu dia dipecat. Tapi menteri ini selalu bersolawat kepada Rasulullah, punya amalan solawat, sering bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dipecat, dia mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menunggangi keledai, Rasulullah jalan. Karena melihat Rasulullah, dia turun mendekati Rasulullah. Ketika mendekati Rasulullah, Rasulullah menoleh, kemudian mengatakan kepada Ali bin Isa al-Wazir ini, balik kamu ke tempatmu. Gitu. Setelah itu dia terbangun. Setelah terbangun, keesokan paginya raja memanggil dia untuk jadi menteri lagi. Jadi Rasulullah mengatakan, kembali kamu, maksudnya kembali ke tempatmu semula, yaitu apa? Sebagai menteri. Dan dia ceritakan itu, saya kembali ke posisi menteri karena saya sering bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian kisah selanjutnya, ada orang di masa Ali bin Isa ini yang punya hutang. Hutangnya 400 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4 gram. Dikalikan saja berapa juta. Orang ini punya hutang. Di dalam mimpi dia ahli sholawat juga. Di dalam mimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, sekarang kamu datang kepada Ali bin Isa, menteri tadi. Minta kepada dia, sampaikan kepada dia bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membayar hutangmu. Kalau dia minta bukti, sampaikan kepada dia bahwa tadi malam dia bermimpi bertemu denganku, dia menunggangi keledai. Kemudian dia turun, saya suruh kembali, makanya dia kembali dan sekarang jadi menteri lagi. Datanglah orang tadi ke menteri tersebut. Ditanya apa buktinya, diceritakan mimpi tersebut. Langsung oleh Ali bin Isa al-Wazir tersebut diberikan uang 400 dinar untuk membayar hutangnya, kemudian diberikan lagi 400 dinar sebagai modal usahanya. Kemudian diberi pesan, kalau modalmu habis datang lagi ke sini. Ayo, siapa sekarang yang nggak pengen sholawatan agar dipanggil nanti sama menteri? Tapi ada nggak menteri-menteri kita yang ahli sholawat? Atau sholawatan kalau nunggu pemilihan saja? Gitu. Banyak yang muncul kalau sudah dekat pemilu. Apa? Datang ke majelis-majelis zikir, datang ke majelis-majelis sholawat. Ya semoga beneran. Karena semuanya dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah selanjutnya. Setelah itu dikisahkan lagi seorang ulama besar, ahli ibadah, namanya Abdul Wahid bin Zaid. Abdul Wahid bin Zaid ini memiliki tetangga. Tetangganya kerja di pemerintahan ketika itu dan menjadi tangan kanannya sultan. Ini sultan istilah dulu, artinya raja. Kalau sekarang kan sultan beda. Tetangganya ini sudah dikenal sebagai orang yang lalai, ahli maksiat. Pokoknya orangnya pemerintah lah begitu. Dan perbuatannya sudah buruk, terkenal sudah buruk. Tapi Abdul Wahid bin Zaid ini bermimpi ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Dan di dalam mimpi itu Rasulullah menggandeng tangan tetangganya. Jadi tetangganya tadi dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai ulama dan ahli ibadah, Abdul Wahid ini bertanya ke Rasulullah. Rasulullah, dia bukan orang baik. Rasulullah menjawab, tapi dia selalu bersolawat kepadaku. Maka sekarang aku tarik tangannya agar mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia agar mendapatkan syafaatku. Abdul Wahid bin Zaid diam, kemudian terbangun. Bangun-bangun keesokan harinya, tetangganya tadi tiba-tiba ada di masjid dan menangis. Ikut jamaah yang biasanya nggak jamaah, dia jamaah. Menangis. Setelah menangis, dia datang kepada Abdul Wahid bin Zaid. Dia mengatakan, aku tadi malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk taubat di masjidmu dan meminta agar engkau membimbingku. Agar engkau membimbingku. Kemudian sudah dia menjadi ahli yang taat. Agar apa? Agar engkau membimbingku agar aku dapat syafaatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mimpinya sama, kejadiannya sama. Ini apa mimpi ini? Artinya orang yang alim, ahli ibadah, jangan pernah meremehkan ahli maksiat. Bisa jadi amalannya sama. Suatu ketika bisa bermimpi-mimpinya sama, bertemu dengan orang yang dicintai yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semuanya bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia sebelum di akhirat.
Ini karena apa? Karena sholawat. Akhirnya dia belajar kepada Abdul Wahid bin Zaid. Kepada Abdul Wahid bin Zaid. Kisah selanjutnya, Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada Imam Al-Baihaqi mengisahkan bahwa ada yang melihat Imam Asy-Syafi'i di dalam mimpi, kemudian bertanya, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan kepadamu? Kemudian Imam Syafi'i menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuniku. Ditanya lagi di dalam mimpi tersebut, atas apa Allah mengampunimu? Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i menjawab, dengan 5 kalimat yang aku bersolawat dengannya. Yang aku bersolawat dengannya, yaitu salawat tadi. Allahumma sholli ala Muhammadin adada man shalla alaihi, wa sholli ala Muhammadin bi adadi man lam yusolli alaihi, wa sholli ala Muhammadin kama amarta ayyusalla alaihi, wa sholli ala Muhammadin kama tuhibbu ayyusalla alaihi, wa sholli ala Muhammadin kama tambagis sholatu alaihi. Ini salawatnya. Jadi dengan 5 redaksi salawat yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Salah tidak? Misalkan kita bersolawat dengan salawatnya Imam Syafi'i. Tidak salah. Ini contoh bahwa para ulama besar itu menggubah solawat. Nah sekarang banyak yang mengatakan solawat itu bid'ah, solawat itu syirik, solawat itu ini. Itu ikut siapa mereka? Ikut imam-imam besar, ahli hadis ini. Ahli hadis bertentangan semua dengan tindakan mereka. Masalahnya sekarang hal-hal seperti ini itu diviralkan, sehingga orang awam tidak mengerti yang mana yang ulama, yang mana yang bukan. Hanya sekedar bermodalkan ijazah, kemudian dia mengatakan menyalahkan Imam Syafi'i, menyalahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, menyalahkan Al-Imam At-Tabari, At-Tabrani, Ibnu Shalah, imam-imam besar dalam ilmu hadis, melakukan bid'ah yang mereka sesatkan sekarang. Dari mana itu? Tuntunannya dari mana? Karena apa? Karena sekarang kita belajar dari internet, sehingga tidak tahu kita kisah-kisah para ulama itu bagaimana. Bagaimana Rasulullah menceritakan bahwa beliau mendengar, beliau hidup sekarang, kita sholawat sampai ke beliau. Setelah sholawat kita bermunajat kepada Allah, memohon, kemudian menyampaikan Rasulullah selamatkan aku. Apa salah? Tidak salah, karena Rasulullah mendengar dan memohon keselamatan untuk kita. Terjadi kepada para ulama. Itu bukan syirik. Itu namanya tawassul. Itu namanya tawassul. Memohon pertolongan kepada Rasulullah agar dimohonkan kepada Allah. Apa bedanya dengan kita berobat ke rumah sakit, kemudian dokter memberikan resep? Memang dokter itu yang menyembuhkan? Bukan dokter itu yang menyembuhkan. Yang mendapat bayaran ya dokter itu. Meskipun yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur sekali ketika kita berobat kepada dokter, dokternya sebelum nyuntik bismillahirrahmanirrahim, sholawat. Itu Masya Allah ketika kita menemukan dokter-dokter yang seperti itu. Dokter-dokter yang seperti itu. Kisah selanjutnya yaitu dari Hasan bin Muhammad. Hasan bin Muhammad ini menceritakan, aku melihat bermimpi bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali, dalam mimpi. Kemudian beliau berkata kepadaku, wahai Abu Ali, jika engkau melihat sholawat kita atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tulis di dalam buku, bagaimana cahayanya itu menyinari tangan kita. Jadi Imam Ahmad setelah wafat itu baru melihat apa? Cahaya sholawat yang ditulis dengan tangan itu menyinari tangan penulisnya.
Seandainya melihat itu akan nulis terus. Ini mimpi orang melihat Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya kisah-kisah ini baru 19 ceritanya. Nanti insya Allah sampai kurang lebih 30-an kisah. Jadi masih kurang 10 lagi kurang lebih kisahnya. Dan insya Allah akan kita tutup kisah-kisah tersebut kita akan selesaikan di pertemuan yang akan datang, jika masih ada sisa usia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga dengan kisah-kisah tersebut semakin kuat kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semakin lurus pemahaman kita tentang bagaimana cara untuk bertawassul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.